Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya di channel Mahmud Ajinan. Jangan lupa untuk terus berjuang mewujudkan mimpi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tugas praktikum yang harus kalian kerjakan pada pembelajaran ke-14, yaitu fungsi agregasi. Oke, pada tugas praktikum kali ini silakan kalian buat database dengan nama agregasi underscore nama absen underscore nama lengkap kalian siapa. Contohnya adalah agregasi 18 bintang inner Ramadan. Silakan dibuat database dengan nama seperti itu. Kemudian yang kedua, silakan buat tabel, buat dua buah tabel ya. Tabel yang pertama penjualan barang, dan tabel yang kedua adalah mata kuliah. Oke, jangan lupa tabel yang pertama namanya penjualan barang, tabel yang kedua namanya mata kuliah. Kemudian untuk tipe data dan panjang data silakan disesuaikan sendiri. Oke, untuk tabel 1 datanya adalah seperti yang ada di slide yang saya tampilkan. Ada kode buku, jenis buku, nama buku, harga, dan stok. Untuk tipe datanya silakan tentukan, jangan sampai salah. Yang jelas kalian bisa menggunakan kode buku, jenis buku, nama buku, itu bisa menggunakan tipe data varchar. Kenapa kok varchar? Karena di situ ada gabungan antara angka dan abjad, jadi abjad dan huruf. Kemudian untuk harga dan stok, karena bisa digunakan untuk penjumlahan dan pengurangan, maka kalian bisa menggunakan tipe data integer. Untuk panjang data dan untuk panjang datanya silakan ditentukan sendiri. Jangan lupa kira-kira apa di tabel transaksi penjualan untuk primary key-nya. Oke, benar. Jadi silakan dibuat tipe data primary key di tabel transaksi penjualan adalah kode buku. Jadi kode buku silakan digunakan sebagai primary key di tabel transaksi penjualan. Kemudian untuk tabel yang kedua, kalian buat nama tabelnya adalah tabel mata kuliah dengan 4 buah field, kode MK, nama MK, SKS, dan semester. Jadi nanti kalian buat 4 buah field tersebut, kemudian gunakan kode MK sebagai primary key di tabel mata kuliah. Gitu. Kemudian untuk soalnya apa? Untuk soalnya silakan dilihat. Soal yang pertama adalah berdasarkan tabel yang pertama, dapatkan data buku dan harga termurah. Kelompokkan berdasarkan jenis bukunya. Oke, kelompokkan berdasarkan jenis bukunya. Silakan kalian menggunakan klausa apa tadi? Ya, group by. Silakan menggunakan kata kunci group by. Kemudian dapatkan data buku dengan harga termurah. Ingat, data termurah kira-kira menggunakan fungsi agregasi apa? Nah, silakan nanti dicari ya, harga termurah. Max, min, AVG, atau yang lainnya. Oke, kemudian soal yang kedua. Berdasarkan tabel yang pertama, sama seperti yang nomor 1, tabel yang pertama, dapatkan total stok buku berdasarkan jenis bukunya, dapatkan hanya jenis buku yang stok kurang dari 10. Kira-kira sintaknya seperti apa? Nah, silakan dicoba. Kemudian yang ketiga, berdasarkan tabel yang pertama, tetap yang kayak tadi, dapatkan jumlah mata kuliah tanpa duplikasi. Salah, mohon maaf, ini untuk yang koreksi yang nomor 3, silakan itu berdasarkan tabel yang kedua ya, karena untuk tabel mata kuliah itu berada di tabel yang kedua. Oke, mohon maaf, itu yang nomor 3, silakan dikoreksi untuk tabel 2. Jadi dapatkan jumlah mata kuliah tanpa duplikasi field nama MK ya, tanpa duplikasi field. Kalian bisa menggunakan fungsi tambahan yang tadi. Apa kira-kira? Ya, distinct. Kalian bisa menggunakan kata kunci distinct untuk mendapatkan jumlah mata kuliah tanpa ada duplikasi nama MK. Karena kita lihat di sini ada nama MK yang sama, yaitu praktikum basis data. Ada 2, tetapi kode MK-nya berbeda. Ya, kita bisa menggunakan kata kunci distinct tadi. Kemudian untuk soal yang keempat, berdasarkan tabel yang kedua, dapatkan jumlah total SKS pada mata kuliah dengan kode MK yaitu PTI. Jumlah total SKS
pada mata kuliah dengan kode MK selain PTI. Diingat selain PTI. Ya, kemudian soal yang kelima, berdasarkan tabel yang pertama, dapatkan rata-rata penghasilan kotor yang didapat dari penjualan buku dengan stok di atas 10. Rata-rata penghasilan kotor, rata-rata kalian bisa menggunakan apa? Ya, silahkan dicoba menggunakan apa. Dan yang nomor 6, pada tabel yang pertama dapatkan harga buku terbesar yang bukan komik dengan harga di bawah 2000 dan stoknya di atas 16. Nanti where-nya ada 2 klausa, kalian bisa menggunakan kata kunci N. Ini adalah where, harganya berapa, N, stoknya berapa, gitu ya, di belakang where. Kemudian yang nomor 7 yang terakhir, berdasarkan tabel yang kedua, ya, dapatkan jumlah mata kuliah yang mengandung kata kunci sistem. Ingat pada praktikum yang dulu, kata kunci kalian bisa menggunakan kata kunci apa? Ya, like. Jangan lupa like, kemudian petik persen, gitu ya, diapit persen sistemnya. Kemudian hanya jika jumlah lebih dari 3. Jika jumlah kurang dari 3 maka akan menghasilkan empty set. Jadi kalau kurang dari 3 maka empty set. Jangan lupa di situ ada mengandung kata kunci sistem. Oke, silakan dicoba. Ada 7 soal untuk praktikum hari ini. Nanti silakan dikumpulkan di Google Drive yang saya sharing di grup WA pada pembelajaran basis data. Oke, untuk referensinya kalian bisa lihat di situ. Saya menggunakan dua referensi, silahkan dicoba. Oke, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih, selamat mencoba. Jangan lupa silahkan mengumpulkan tepat pada waktunya, jangan sampai molor-molor, gitu ya. Oke, saya akhiri. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.